Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan One View Channel. Channel yang membahas banyak hal dan mendiskusikannya sehingga kita dapat mencerdaskan kita bersama. Oke, kali ini kita akan membahas untung ruginya sistem pilkada langsung. Kenapa teman-teman topik ini kita pilih? Oleh karena sebagai aktivis, juga organisatoris, dan sekaligus sebagai seorang yang terlibat di partai politik, tentu saya banyak pengalaman ikut pilkada khususnya di Kota Waringin Timur. Nah, dari pengalaman-pengalaman mengikuti pilkada dan terlibat dalam proses di dalamnya, saya bisa menilai kira-kira bagaimana sistem yang terbaik bagi sistem pemilu kada di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana mengevaluasi sistem pilkada langsung karena dinilai menimbulkan dampak negatif. Menanggapi rencana Mendagri, Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti Tito Karnavian untuk hati-hati agar tidak salah melangkah. Puan menyatakan DPR akan melihat apa urgensi dari usulan Mendagri ini. Ini karena Indonesia sudah beberapa kali melakukan pilkada langsung meskipun ada banyak hal yang perlu dievaluasi. KPU menilai yang harus dikaji adalah kontrol dalam pilkada, bukan mekanisme pemilihannya. Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pilkada langsung menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang sangat tinggi. Ini yang harus dibenahi. Jadi kerangka hukumnya mestinya mengadopsi perbaikan-perbaikan yang kita ingin lakukan. Sebenarnya yang bisa memberikan solusi itu kan membuat undang-undang. Tetapi kalau logikanya langsung melompat, ini mudaratnya banyak karena langsungnya, bukan karena ini mudaratnya banyak karena kerangka regulasi yang ada tidak bisa memotret dan menjangkau penegakan hukum atas praktik ilegal yang pengaturannya sangat minim. Bukan langsung atau tidak langsungnya yang dievaluasi, tapi mekanismenya. Jika Pilkada langsung, sebagaimana kita ketahui bahwa itu dimulai sejak tahun 2005 yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005, dan daerah yang pertama kali melaksanakan pilkada langsung itu adalah Kabupaten Kurutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Di tengah hiruk pikuknya politik baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional, khususnya yang berkaitan dengan pilkada. Pilkada langsung ini banyak digugat oleh banyak pihak agar ditinjau ulang. Nah, kenapa harus ditinjau ulang? Setidak-tidaknya ada 4 hal kenapa pilkada langsung ini harus ditinjau ulang. Yang pertama, belum maksimal menghasilkan atau melahirkan pemimpin daerah yang bermutu. Dan hanya sedikit sekali dari rahim pilkada langsung ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat di Indonesia. Seperti misalnya kalau kita ambil contoh, di Banyuwangi ada Abdullah Aswaranas yang cukup sukses memimpin Kabupaten Banyuwangi. Kemudian masih di Jawa Timur, di Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Risma Maharini cukup sukses sebagai bagian dari hasil pilkada langsung. Di Jawa Barat ada Ridwan Kamil yang kala itu menjadi wali kota Bandung, juga sukses mengantarkan Kotamadya Bandung untuk lebih maju. Di Jawa Tengah dan di beberapa tempat di Sulawesi juga saya kira ada pemimpin-pemimpin daerah yang cukup bagus dihasilkan oleh sistem pilkada langsung. Cuma masalahnya dari kurang lebih 540 kabupaten kota di Indonesia, berapa pemimpinnya yang bagus dan yang tidak bagus. Apalagi menurut data KPK ternyata dari 540 kabupaten kota tersebut separuhnya sudah ditangkap oleh KPK. Inilah yang menjadi bahan evaluasi bagi teman-teman kita yang merekomendasikan agar
pilkada langsung ditinjau ulang. Kemudian yang kedua, sistem pilkada langsung itu melahirkan politik biaya tinggi. Coba Anda bayangkan, apabila Anda seorang calon yang ikut kontestasi pilkada, baik gubernur ataupun bupati wali kota, maka biayanya tidak murah. Yang pertama biaya yang akan Anda keluarkan adalah mahar politik terhadap partai politik. Kemudian biaya yang kedua yang akan Anda keluarkan adalah biaya operasional yang harus dipersiapkan oleh si calon. Dan yang ketiga, yang maha penting di sistem budaya kita yang sudah berlangsung di sistem pilkada ini adalah harus menyiapkan money politik sebagai suplemen kepada pemilih atau get voter kita. Itu kalau kita kumpulkan mulai dari biaya partai, kedua biaya personal yang berkaitan dengan tim sukses dan seterusnya, ketiga money politik, itu tidak murah. Makanya daripada itu sistem pilkada langsung menciptakan biaya yang tinggi. Terus yang ketiga, akibat sistem biaya yang tinggi ini, maka akibat turunan berikutnya adalah melahirkan atau dipaksa untuk melahirkan oligarki politik. Oligarki politik itu baik diciptakan secara layar tersendiri ataupun tercipta oleh kerjasama beberapa pihak untuk mendukung seorang calon untuk berkompetisi di dalam kontestasi pilkada langsung. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bahwa pemimpin yang di endorse di dalam pilkada langsung, kalau dia itu tidak punya modal atau finansial yang cukup, isi tas yang cukup, maka mau tidak mau dia harus bekerja sama dengan oligarki politik atau oligarki ekonomi yang bisa mendanai dia, sehingga kalau dia terpilih, maka si oligark tersebut akan menagih janjinya untuk pengembalian keuangannya. Nah, ini tentunya akan sangat berbahaya apabila ternyata keterpilihan tersebut hanya melaksanakan pesanan-pesanan oligarki di dalam program-program kerjanya, bukan program-program kerja yang dijanjikan selama masa kampanye, yang dijadikan program kerja pemimpin terpilih, tetapi akan terlebih dahulu memenuhi program-program kerja dari si oligarki. Nah, di situ nilai etik bisa dihilangkan. Betapa berbahayanya bahwa sistem politik yang disupport oleh oligarki politik, tetapi di situ di dalamnya tidak ada makna daripada nilai yang dipakai, etik yang dipakai, sehingga sangat membahayakan nilai-nilai kepemimpinan bangsa kita Indonesia ini. Dan yang keempat, adanya oligarki politik tadi yang bisa menawarkan atau mengusulkan seorang calon untuk berkontestasi di dalam sistem pilkada langsung, maka di dalam kerjasama politik sangat jarang menghasilkan oposisi. Yang banyak adalah koalisi. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Bukan pilkada lewat DPRD. Jangan hapus pilkada, pilkada langsung. Jangan hapus pilkada, pilkada langsung. Tolong jangan rampas hak pilih kami. Udah miskin, gak punya apa-apa. Sekarang hak pilih juga udah gak ada. Itu sangat berbahaya di dalam sistem pemerintahan di mana tidak ada oposisi, yang ada hanya koalisi. Sebagaimana kita pahami bersama, untuk menciptakan kestabilan pemerintahan, check and balances itu
harus ada keseimbangan antara koalisi dan oposisi. Nah, kalau semua partai sudah dibeli oleh oligar-oligar tersebut untuk diendos kepada salah satu calon, Anda bisa membayangkan betapa berbahayanya check and balances di daerah tersebut tidak akan berjalan, sehingga program-program pembangunannya akan mengarahkan semuanya kepada keuntungan si oligar-oligar tadi akan dengan mulus terlaksana. Lalu di mana fungsi oposisi sebagai pengawas?